Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Jadi guys, di video sebelumnya kita udah ngebahas permasalahan dari Xiaomi dan Infinix nih. Dan di video kali ini kita bakal coba ngebahas masalah sistem operasi siapa paling terbaik. Nah, di sini mungkin saya bakal tambah satu personil lagi, yaitu dari Realme Narzo 30A. Walaupun peperangan kemarin ya antara Xiaomi dan Infinix, si Realme malah diem aja dan nggak ikut campur. Ya baguslah, Realme lebih baik diam daripada nanti kena roasting juga ya guys ya. So, di video kali ini kita bakal coba ngebahas masalah sistem operasi siapa paling terbaik dari ketiga brand HP ini. Di sini ada brand Xiaomi, ada brand Infinix, dan juga ada brand Realme ya guys ya. Dan masing-masing ketiga brand ini menggunakan sistem operasi yang berbeda, alias OS-nya masing-masing ya guys ya. So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke, jadi sebelumnya di sini saya ngejelasin dulu untuk masalah sistem operasi dari masing-masing setiap brand ya guys ya. Di sini Xiaomi membawakan sistem operasi MIUI, terus juga di sini Infinix membawa sistem operasi yaitu Dolphin OS, dan juga Realme membawa sistem operasi yaitu Realme UI ya guys ya. Jadi ketiga HP ini memiliki sistem operasi masing-masing. Di sini ada beberapa poin yang mungkin bakalan kita nilai guys ya, dari mulai tampilan UI-nya, sistem operasi siapa yang paling stabil, terus juga manajemen RAM siapa yang paling terbaik. Lalu ada masalah CS-nya dari setiap sistem operasi, siapa CS yang paling gede ya guys ya. Lalu juga sistem operasi siapa yang paling banyak bug ya guys ya. Pokoknya semuanya bakalan kita bahas. Terus juga anggap aja kardus ini adalah Realme Narzo 30A ya guys ya, karena emang Realme Narzo 30A yang saya punya itu punya abang saya sekarang, dan saya cuman punya dua HP ini aja, yaitu Redmi Note 9 dan Infinix Hot 10s. Ya, ketiga HP ini, Realme Narzo 30A, Redmi Note 9 dan Infinix Hot 10s itu sama-sama memiliki chipset yang sama, tapi beda brand aja guys ya. Jadinya pastinya seru banget nih guys ya. So, di sini langsung aja kita masuk ke penilaian pertama, yaitu masalah antar muka alias UI siapa paling terbaik ya guys ya. Nah, kalau misalkan dilihat dari kasat mata ya guys ya, sebenarnya Realme UI itu bagus banget dari segi tampilan, icon, dan cukup minimalis. Tapi kalau misalkan saya pribadi ya guys ya, di sini saya pilih MIUI. Kenapa? Karena di sini saya udah familiar dengan sistem operasinya MIUI. Bahkan saya memang selalu pakai produknya Xiaomi, terutama ekosistemnya Xiaomi juga. Jadi saya udah familiar dengan sistem operasinya UI dari si MIUI. Tapi di sini nggak menutup kemungkinan bahwa Dolphin OS yang dimiliki dari Infinix itu jelek ya tampilan UI-nya. Di sini untuk Dolphin OS juga cukup bagus kok, untuk tampilannya minimalis. Terus juga di sini transisinya juga oke. Ketiga HP ini untuk masalah tampilan UI-nya sama-sama bagus kok, minimalis dan cukup simple. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya lebih pilih si MIUI karena saya udah familiar dengan sistem operasinya MIUI ya guys ya. Dan nggak menutup kemungkinan juga bahwa teman-teman bakalan pilih MIUI karena ini tergantung kepribadian aja guys ya. Terus juga di sini siapa yang paling banyak iklan? Nah, yang paling banyak iklan mungkin teman-teman udah pada tahu ya guys ya. Di sini bukan Infinix Hot 10s ataupun Realme, tapi Xiaomi. Karena memang pendapatan dari Xiaomi sebagian besar itu dari iklan ya guys ya. Jadi MIUI itu banyak banget iklannya. Entah pas waktu buka file manager, aplikasi musik, terus juga aplikasi di home screen. Di sini banyak banget iklan yang tersedia. Kalau misalnya kita pas waktu beli si Xiaomi ini ya guys ya. Beda nggak kayak Infinix dan Realme. Di sini untuk masalah iklannya nggak terlalu banyak ya guys ya. Lalu untuk masalah bootingnya, dari ketiga sistem operasi ini saya nggak bisa nilai yang paling cepet siapa. Karena emang ini untuk masalah booting terkadang Infinix cepet, terkadang Xiaomi cepet, terkadang Realme juga cepet. Jadi ketiga HP ini untuk masalah booting saya nggak bisa nilai lebih spesifik. Soalnya masalah booting itu ada beberapa faktor, dari mulai tipe RAM-nya yang digunakan, habis itu storage-nya pakai versi berapa. Jadi itulah yang membuat sistem operasi itu bakalan berjalan dengan lancar untuk masalah bootingnya. Jadi untuk masalah booting ketiga HP ini ya, yang saya penilaian sih nggak jauh beda. Karena ketiga HP ini untuk masalah spesifikasi jeroannya nggak jauh beda juga, bahkan sama persis ya guys ya. Lalu untuk masalah kesemutan dalam sistem operasi, jelas saya pilih Realme, yaitu menggunakan Realme UI. Di sini Realme UI emang bener-bener smooth banget ya guys ya untuk masalah perpindahan dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Karena di sini cukup smooth ya guys ya. Beda nggak kayak MIUI yang kalau misalkan kita pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya agak sedikit nge-lag ya guys ya. Terus juga agak sedikit berat juga. Dan juga terkadang terjadi nge-crash nih di sistem operasi MIUI. Ya mungkin ini karena bug juga ya guys ya. Begitu juga sama dengan Infinix yang menggunakan Dolphin OS. Terkadang aplikasinya telah terhenti alias nge-crash
ya guys ya. Jadi untuk masalah kestabilan sistem, saya mungkin pilih si Realme untuk saat ini ya guys ya. Lalu untuk diajak multitasking ya, dari ketiga sistem operasi ini mungkin saya pilih si MIUI karena di sini cukup banyak fitur yang berguna yang menurut saya juga gampang banget dioperasiin ya guys ya. Apalagi buat diajak multitasking di sistem operasi MIUI saya udah nyaman banget. Tapi ini mungkin karena saya lebih familiar pakai sistem operasi MIUI. Kedua sistem operasi itu cukup lumayan enak juga kok, fitur-fiturnya juga banyak. Jadi emang ini tergantung ke familiarnya lagi aja, alias ke PW. Mana yang lebih PW sistem operasinya, yang lebih familiar kalian pakai. Saya kalau pribadi lebih pakai MIUI. Lalu untuk manajemen RAM, ketiga sistem operasi ini memiliki manajemennya sendiri nih. Tapi saya pribadi, saya lebih pilih manajemennya si Infinix yang menggunakan Dolphin OS. Kenapa? Karena di sini untuk manajemen RAM-nya bener-bener bagus banget ya guys ya. Kalau misalkan kita bandingin dengan Redmi Note 9 dan Realme Narzo 30A, kedua OS ini tuh untuk masalah RAM-nya agak sedikit boros. Di sini kalian bisa lihat sendiri aja, Dolphin OS lebih banyak ya untuk masalah tersediaan RAM-nya. Beda nggak kayak kedua brand ini, Realme dan Xiaomi. Di sini untuk masalah RAM-nya agak sedikit boros ya guys ya. Lalu sistem operasi siapa yang paling banyak bug? Oke, untuk masalah sistem operasi siapa yang paling banyak bug, mungkin teman-teman udah pada tahu lah sistem operasi siapa yang paling banyak bug, yaitu MIUI. Oke, di sini entah kenapa ya guys ya, saya selalu nemu bug di MIUI ini. Tapi di dua brand ini, yaitu Infinix dan Realme, saya belum nemuin bug yang aneh-aneh. Cuman di MIUI aja nih, saya sering banget nemuin bug. Entah itu bug layar kedip sendiri, layar mati sendiri, sering reboot sendiri, masuk recovery, semuanya ada di MIUI. Bahkan sampai delay perekaman kamera pun juga ada di MIUI. Tapi kalau misalnya kalian nemuin bug dari kedua brand ini, yaitu brand Infinix dan brand Realme, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Soalnya saya sering banget pakai sistem operasi MIUI dan itu sering banget terjadi bug ya guys ya. Dan semoga Xiaomi kedepannya bakalan lebih fokus memperbaiki masalah bug ya guys ya yang ada di sistem operasinya mereka. Lalu untuk masalah size sistem operasi, ketiga brand ini sama-sama gede juga sih ya. Ya paling di kisaran 13GB sampai 14GB untuk masalah sistem operasinya guys ya. Jadi pas waktu kita pertama kali beli ketiga HP ini alias tiga brand ini, untuk sistemnya udah memakan 14GB-an. Jadi itu cukup lumayan boros ya dari ketiga HP ini. Lalu untuk masalah performa nih, mana yang lebih bagus dari ketiga sistem operasi ini? Oke, untuk masalah performa sih saya nggak bisa nilai ketiga HP ini bagus ya guys ya. Karena emang untuk chipsetnya ketiga HP ini sama. Karena untuk masalah performa dinilai dari masalah chipset ya guys ya. Dan untuk masalah performa sendiri, ketiga HP ini tuh sama-sama oke kok. Di sini buat main game sama-sama enak juga. Dan kalau misalkan buat main game juga ya FPS-nya kita mendapatkan yang stabil lah. Contohnya buat main game PUBG Mobile, Mobile Legends, Call of Duty Mobile, dan Genshin Impact, ketiga HP ini tuh bisa ngelibas dengan cukup baik. Jadi kalau pendapat saya buat masalah performa dari ketiga brand ini sama aja. Untuk masalah skor Antutunya pun juga ketiga brand ini sama aja kok guys. Entah dari Xiaomi, Infinix, dan Realme. Terus juga buat aplikasi Geekbench 5 pun juga ya nggak jauh beda lah untuk masalah skor single core-nya dan juga multi core-nya. Lalu selanjutnya adalah masalah efisiensi daya baterai. Oke, untuk masalah efisiensi daya baterai, ketiga HP ini yang saya review saat ini ya guys ya, memiliki kapasitas baterai yang berbeda. Cuman Redmi Note 9 ini aja yang memiliki kapasitas baterai sebesar 5020 mAh. Kedua brand ini, Infinix dan Realme, sama-sama memakai kapasitas 6000 mAh. Jadi untuk masalah penilaian saya sih, untuk masalah baterai saya juga belum bisa nilai dengan cukup dalam ya guys ya. Jadi untuk masalah efisiensi daya baterai saya belum bisa nilai ya. Soalnya ini berpengaruh pada kapasitas baterai dari HP tersebut. Sama seperti performa, berpengaruh kepada chipset ataupun SoC ya guys ya. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Oke, untuk masalah kesimpulannya, dari ketiga sistem operasi brand yang kita review saat ini, menurut saya sih memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Contohnya di sini kalau misalkan tampilan antar muka alias UI-nya, saya lebih suka si Redmi alias MIUI. Tapi untuk masalah manajemen RAM-nya yang paling bagus adalah Infinix. Terus juga untuk masalah kestabilan sistem, saya lebih pilih si Realme dengan Realme UI-nya guys ya. Jadi ketiga brand HP ini menurut saya memiliki perbedaan dan keunggulannya masing-masing. Dan menurut saya ketiga brand sistem operasi ini bagus banget. Dan juga terutama nggak pelit update ya guys ya. Terutama MIUI yang setiap bulannya selalu mendapatkan update ya guys ya. Walaupun update-nya ya gitu deh, you know lah. Kadang-kadang jelas, kadang-kadang nggak jelas. Itulah Xiaomi.
Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika request video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sotapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Oke. Sistem operasi siapa yang paling bagus ya? MIUI banyak bugnya. Banyak iklannya juga. Aduh.